Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tipe data yang ada dalam aplikasi Pascal dan contoh tipe data menggunakan aplikasi Pascal. Rekan saya yang bernama Firly Ilallah akan menjelaskan tentang contoh tipe data menggunakan aplikasi Pascal, dan saya sendiri Ismatul Ulia akan menjelaskan tipe data yang ada dalam aplikasi Pascal. Untuk tugas UTS mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Ibu Betty Lisdiani Skom MMS. Baiklah, langsung saja ke materi pembahasannya. Tipe data. Tipe data yang ada yang dikenal dalam bahasa Pascal antara lain tipe data sederhana atau jenis data yang standar atau dasar. Dibagi menjadi 4, integer atau int, real, karakter atau chart, dan boolean. Yang kedua, tipe data non-standar atau user definite. Dibagi menjadi 2, enumerated, dan yang terakhir subring. Yang ketiga, tipe data terstruktur. Yang keempat, tipe data string. Yang kelima, tipe data set. Yang keenam, tipe data pointer. Tipe data sederhana yang pertama, integer. Jenis data ini merupakan nilai bilangan bulat yang terdiri atas integer positif, integer negatif, dan nol. Operator integer terdiri atas positif, negatif, perkalian, div, dan mod. Contohnya seperti yang tertera dalam PPT. Tipe data yang sederhana yang kedua adalah real. Tipe real adalah bilangan pecahan yang mengandung titik desimal. Tipe real adalah bilangan pecahan yang bisa bernilai negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga. Real dioperasikan dengan real menghasilkan real. Setiap bilangan real mengandung koma desimal atau titik. Contohnya 5,3 plus 7,5 sama dengan 12,8. Real plus real sama dengan real. 7,5 dikurangi 2,5 sama dengan 5,0. Real dikurangi real sama dengan real. 7,5 dikalikan 3,0 sama dengan real dikali real sama dengan real. 10,0 per 30 3,0 sama dengan 3,333. Real per real sama dengan real. Lanjutannya, lambang operasi-operasi aritmatika yang dapat dipergunakan adalah penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tipe data sederhana yang keempat adalah karakter. Tipe data ini merupakan tipe data yang menerima kumpulan karakter atau huruf, angka, simbol. Tipe data ini bisa dilakukan dengan proses aritmatika. Tipe data sederhana yang terakhir adalah boolean. Boolean adalah tipe data yang hanya mempunyai dua kemungkinan, yaitu true dan false. Biasanya digunakan untuk operasi logika dengan ungkapan and, or, atau not. Tipe data non-standar atau user definite dibagi menjadi 2. Enumerated. Disebut tipe enumerated atau terbilang karena semua nilai disebut satu persatu. Contoh tipe hari seperti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.
Tipe data non-standar yang kedua adalah subring. Tipe data ini merupakan pemberian batasan nilai yang mungkin untuk suatu variabel dari tipe data yang telah didefinisikan sebagai contoh jangkauan yang mungkin dari nilai ujian adalah dari 0 sampai 100. Tipe ini tipe nilai sama dengan 0 sampai 100. Tipe data terstruktur. Tipe ini terdiri atas array, record, set, dan file. String adalah tipe data jenis array, tetapi karena string memiliki kekhasan tersendiri sebagai array dari karakter, maka penulisan perlu memberikan penjelasan tersendiri. Sedangkan untuk array, record, dan file perlu dijelaskan dalam bab yang lain karena agak banyak hal-hal yang perlu dibahas. Tipe data string merupakan suatu data yang menyimpan array atau larik. Sebagai contoh, A, B, C, D, E, F merupakan sebuah konstanta string yang berisikan 6 bait karakter. Ukuran tepat untuk tipe data ini adalah 2-256 bait dengan jumlah elemen 1-255. String dideklarasikan dengan string atau konstanta atau string. Bila ukuran string tidak didefinisikan, maka akan banyak memakan ruang. Karena ukuran string menyesuaikan dengan defaultnya, misalkan var kata string 20 atau var kata string. Karena string merupakan array dari karakter, maka kata 1 merupakan karakter pertama dari string. Kemudian kata 2 merupakan elemen kedua. Tipe data set. Sebuah set merupakan suatu himpunan yang berisi nilai atau anggota. Set merupakan tipe data yang khusus untuk Pascal. Set dalam pemrograman sangat mirip dengan himpunan dalam matematika. Contoh, A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Sintik set of contoh tipe digit sama dengan set of 0 sampai 9. Letter sama dengan set of A sampai Z. Tipe day sama dengan start, month, to, when, to, Friday, Sat. Chart set sama dengan set of charts. Digit sama dengan set of 0 sampai 9. Days sama dengan set of day. Kita tidak bisa menulis atau membaca isi dari set, tetapi kita bisa melakukan operasi yang lain dengan data yang ada pada set. Misal relation. Program contoh set user with CRT. Tipe hari sama dengan Ahad, Sen, Sah, Rab, Kab, Jam, Sab. Var semua hari. Set of hari, hari kerja. Set of sen, jam, hari ini hari. Bagian hari ini sama dengan sen. If hari ini hari ini hari kerja, then hari ini hari kerja. Elsem return hari libur. End. Tipe data pointer. Tipe data pointer merupakan variabel khusus yang berisi suatu address atau alamat dilokasikan lain di dalam memori. Suatu variabel yang point atau menuju ke suatu sehingga disebut pointer. Ada dua macam pointer. Yang pertama, tipe tertentu merupakan pointer yang menunjuk pada tipe data tertentu pada variabel. Yang kedua, generik atau umum merupakan pointer yang tidak merujuk pada tipe data tertentu pada variabel. Oke, kita beralih ke contoh pemrograman Pascal dari pembahasan tipe data. Di sini kita mengambil contoh program biodata. Program biodata yang sudah kita buat. Yang outputnya akan berupa abjad, jadi tipe datanya adalah string. Baik, kita akan memperinci bagian-bagian dari pemrograman Pascal. Yang bagian pertama kita sebut dengan box deskripsi. Ini tidak terlalu penting sebenarnya, hanya untuk keterangan saja. Bagian program yang diletakkan antara
kurung dan bintang serta diakhiri dengan bintang dan kurung ini disebut komentar. Komentar bukan merupakan instruksi sehingga tidak akan dilaksanakan oleh komputer. Jadi ini hanya sebagai keterangan dari tugas atau program yang kita buat. Bagian yang kedua kita sebut sebagai header program, yang terdiri dari file unit. Di sini kita pakai usescrt dan var. Kata var merupakan kata kunci dalam Pascal, yaitu kata yang menyatakan bahwa yang di bawahnya adalah variabel. Kita memakai A, B, C, D, E sebagai variabel. Dan tipe datanya adalah string. Oh iya, setiap penulisan instruksi harus diakhiri dengan tanda titik koma. Seperti ini. Lanjut ke bagian kedua, yang biasa kita sebut sebagai body program. Diawali dengan kata begin, dilanjutkan dengan kata clr/scr, yang bertujuan untuk membersihkan layar dari tampilan program yang dijelaskan sebelumnya. Lalu kita tuliskan instruksi yang akan dituliskan, akan dicetak di program kita. Instruksi write-ln ini adalah untuk mencetak apa yang ada di antara tanda kurung. Seperti ini, yang akan dicetak adalah kata biodata. Ini garis-garis seperti ini. Tapi jika tidak ada kurungnya, hanya akan tercetak baris kosong. Untuk jarak saja ya. Lalu instruksi write untuk menampilkan output. Di sini kita menginginkan output masukkan nama gitu. NPM, tempat tanggal lahir, alamat, program studi. Kita bisa menambahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Instruksi lainnya yang ada di sini adalah instruksi readln, yaitu meminta inputan dari keyboard dan memasukkan nilai yang dibaca dari keyboard ke variabel yang berkesesuaian. Kita sesuaikan saja ini apa output yang kita inginkan. Lalu instruksi selanjutnya adalah instruksi read key agar tampilan program kita dapat terlihat. Diakhiri dengan instruksi end dengan tanda titik. Kita akan mencoba run program ini. Program yang kita jalankan berhasil. Kita akan mencoba memasukkan input sesuai dengan perintahnya. Ini masukkan nama Anda. Enter, akan muncul perintah masukkan NPM Anda. Kita enter lagi, tempat tanggal lahir. Dan alamat. Program studi. Sekian penjelasan materi tipe data beserta contohnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.